Prosesi pernikahan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dilakukan secara adat Jawa. Rangkaian demi rangkaian adat dilakukan dalam tahapan pernikahan putra bungsu presiden itu. Mulai dari siraman, kemudian lamaran, malam midodareni, ijab kabul atau akad nikah hingga acara ngunduh mantu dan kirap kereta kuda. Semua urutan atau prosesi pernikahan ini memiliki makna. Lantas apa makna yang terkandung dalam rangkaian prosesi adat pernikahan kedua pengantin ini? Telah bergabung bersama kami budayawan Solo, Mufti Raharjo. Selamat petang, Pak Mufti. Selamat petang, Mbak. Selamat petang seluruh pemirsa dimanapun seluruh penjuru tanah air. Iya, Pak Mufti, kalau kita boleh berbicara dari awal pemasangan Black KTP ini sebenarnya apa makna di dalam rangkaian pemasangan Black KTP ini? Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam adat istiadat, tata cara, upacara, tradisi Jawa, Mataram, Solo maupun Jogja, itu akar sejarah, budayanya itu mirip, sama. Demikian halnya di dalam urutan tata cara, upacara, rangkaian adat tradisi pernikahan Jawa. Misalnya diawali dari sebenarnya ada wilujengan pada hari Rabu kemarin, itu ada wilujengan di Puro Mangkunegaran. Kemudian hari Kamis itu ada pengajian di kediaman Presiden. Setelah itu siraman itu di dua tempat, di Solo maupun Jogja, di kediaman Bapak Jokowi maupun di kediaman Mbak Erina Gudono. Kemudian setelah siraman, lamaran, kemudian baru hari ini ijab kabul. Kemudian yang dimaksud Black KTP itu memang bagaimana orang tua itu akan memiliki hajat mantu atau akan punya kerja, itu mempersiapkan segala sesuatu. Mempersiapkan segala sesuatu termasuk adalah pasang Black KTP agar diberi perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan itu dibuat dari janur. Janur itu daun kelapa yang muda. Janur sejatinya nur. Sehingga harapannya adalah keluarga, pengantin, dan semuanya itu selalu mendapatkan nur, cahaya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu, Mbak. Kemudian Pak Mufti, kami juga ingin tahu apa sebenarnya yang membedakan antara ini kan bisa dikatakan prosesi akad dengan adat Jawa sepenuhnya karena besok akan ada ngunduh mantu yang konsepnya adalah resepsi. Antara Yogyakarta dan juga Solo ini perbedaannya seperti apa, Pak? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, mirip sama. Karena sama-sama Solo dan Jogja adalah penerus dinasti Mataram. Dinasti Mataram setelah Giyanti 1755 itu kan muncullah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Akar budaya, tradisi, adat istiadat, tata cara upacara mirip sama, persis bahkan. Termasuk diantaranya adalah dalam rangkaian kegiatan itu kalau setelah yang punya kerja itu pihak putri yang punya kerja, ijab kabul, resepsi itu pihak keluarga mempelai putri. Kemudian kalau ngunduh itu adalah pada keluarga kakung. Dalam hal ini kalau ijab kabul tadi sudah dilangsungkan di Jogja adalah di keluarga Mbak Erina Gudono. Kemudian besok pagi ngunduh pengantin atau ngunduh mantu itu dilangsungkan di kota Surakarta oleh Bapak Presiden Jokowi di Loji Gandrung, dilanjutkan dengan mangun suko atau resepsi atau apalah ngundang tasakuran itu di Puro Mangkunegaran. Seperti itu, Mas. Iya, Pak Mufti, kalau upacara panggih sendiri ada tidak hal-hal yang menjadi penting dalam upacara panggih ini? Karena pasangan suami istri ini akhirnya dipertemukan begitu ya, Pak ya? Kalau panggih dalam arti begini, kalau dalam prosesi setelah ijab kabul, resepsi di keluarga putri, panggih itu
pengantin pria dengan pengantin wanita berhadapan-hadapan. Kemudian ada balang-balangan gantal itu dari suruh itu ya. Kalau yang di ngunduh mantu di Via Kakung itu tidak ada acara panggih, tapi karena mempelai berdua itu sudah berpasangan, sudah suami istri yang sah, sehingga pasrah tinampinya dalam posisi adalah pasrah tinampi sudah dalam posisi pengantin sekalian atau mempelai berdua, seperti itu, Mbak. Kemudian Pak Mufti, kami juga ingin tahu, ini ada istilah menarik dalam pernikahan Kaisang dan juga Erina, yakni nguri-nguri kebudayaan, khususnya nanti untuk di Solo. Itu maknanya apa itu Pak sebenarnya? Pak? Ya, nguri-uri itu dalam bahasa Indonesianya itu melestarikan tradisi, adat istiadat, tata cara upacara. Baik yang tradisi, adat istiadat, tata cara upacara yang baku maupun yang tambahan-tambahan itu. Nah, nguri-uri selain melestarikan itu ada makna bagaimana ada nilai-nilai spiritual, ada filosofi, simbolisme, makna-makna makna-makna spiritual di dalam adat tradisi Jawa yang itu harus dijaga. Inilah alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya keluarga Mas Kaisang Pangarep maupun keluarga Mbak Erina Gudono ini sama-sama nguri-uri budaya Jawa. Artinya melestarikan adat istiadat, tradisi, tata cara, upacara yang ada di dalam kultur masyarakat Mataram, khususnya Jawa, Solo, Jogja, seperti itu. Iya, kalau untuk berbicara mengenai busana, ada batik tertentu yang motifnya dilarang begitu ya Pak? Salah satunya motif parang. Alasannya sebenarnya kenapa ya Pak? Nah, ini menarik juga. Penting juga diketahui bahwasanya batik itu ragamnya banyak sekali. Ada motif ragam, di situ memang memiliki makna simbolik, kemudian ada rahasia-rahasia spiritualnya. Khusus di dalam yang lereng dan parang memang tidak diperkenankan untuk diagem oleh sembarang orang. Karena lereng dan parang itu hanya boleh diagem atau itu menjadi ageman royal family, king, queen, kemudian crown prince, kemudian royal family. Sehingga di baik Kasunanan, kemudian Kasultanan, kemudian Mangkunegaran, Pakualaman, khusus di situ selain royal family tidak diperkenankan, tidak boleh menggunakan ageman atau busana batik bermotif lereng atau parang. Karena itu memang larangan ya, pamali seperti itu. Karena itu memang very private untuk ageman royal family. Sehingga diharapkan besok siapapun yang bukan royal family yang rawuh ke Puro Mangkunegaran tidak menggunakan batik bermotif lereng atau parang. Seperti itu. Pak Mufti, kami juga ingin tahu, ini kan banyak publik yang bertanya mengenai penggunaan lokasi resepsi pernikahan di Puro Mangkunegaran. Yang kabarnya awalnya hanya boleh digunakan oleh keluarga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro X dan Trah Puro Mangkunegaran. Tapi kan ini konteksnya dipakai oleh presiden, dipakai oleh anak presiden. Ini dari aspek budaya adat Jawanya seperti apa sebenarnya Pak? Ini begini Mas, jadi memang harus dibedakan antara ijab kabul, jadi tata cara adat tradisi yang sangat-sangat sakral dengan hanya untuk pahargyan. Puro Mangkunegaran, Istana Mangkunegaran dalam hal ini itu hanya diagem untuk pahargyan, artinya untuk tasyakuran, untuk mengundang banyak tamu, untuk mengundang kolega, kerabat, keluarga, memberikan doa restu kepada mempelai. Jadi memang ini sekali lagi untuk acara tasyakuran. Jadi tidak mengapa, tidak apa-apa. Memang ada hal-hal tertentu yang kalau
misalnya ijab kabulnya acara yang sakral-sakral itu memang di dalam keraton atau istana atau pura itu memang untuk royal family, tapi ini untuk yang sifatnya tasyakuran, ibaratnya mengundang banyak orang untuk langan suko, mangun suko artinya untuk memberikan doa restu, makan bersama, itu tidak apa-apa. Karena memang kebetulan Mangkunegaran ini tempatnya luas, letaknya strategis, sehingga itu tidak ada larangan. Seperti itu, Mas. Ya, Pak Mufti, kalau berbicara mengenai resepsi yang akan digelar esok di Solo, artinya akan ada tidak yang harus menjadi bagian rangkaian prosesi atau memang tidak ada yang begitu penting dalam segi adat begitu? Maksudnya yang bagaimana, Mbak? Ketika nanti besok acara puncaknya begitu, apakah memang akan ada juga prosesi secara adat mengikuti lokasi di Solo atau tidak ada prosesi adat tertentu begitu? Oh begini, Mbak, di Solo besok ada 3 acara, besok pagi. Satu, ngunduh pengantin atau ngunduh mantu diadakan di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota. Di sana ada pasrah tinampi, pengantin sekalian sudah, pasrah tinampi, kemudian ngunjuk tirta wening, kepioan, kemudian sungkeman, kemudian tumplak ponjen. Jadi acara-acara adat tradisinya itu diadakan di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Surakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan kirap kereta kencana dari Loji Gandrung. Jadi acara-acara inti tadi yang ada tradisi tata cara upacara baku itu diadakan di Loji Gandrung, dilanjutkan dengan kirap iring-iringan pengantin dari Loji Gandrung ke Istana Mangkunegaran atau Puro Mangkunegaran sekitar 1,5 kilometer. Lah baru disitulah di Istana Mangkunegaran itu Bapak Presiden bersama Ibu Negara mengundang banyak tamu dari berbagai kalangan untuk memberikan doa dan restu di Puro Mangkunegaran. Jadi di Puro Mangkunegaran itu acaranya adalah untuk bukan acara baku, tapi memang mengundang koleganya keluarga Bapak Presiden, Mas Kaisang dan semuanya di Puro Mangkunegaran. Tapi sekali lagi adat istiadat tata cara upacara bakunya dilaksanakan pagi hari jam 7 sampai 8 di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Surakarta. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Mufti, kami juga ingin tahu, Pak, sebenarnya kalau untuk adat Jawa seperti ini, apakah memang pada umumnya orang-orang Jawa melaksanakan serangkaian prosesi adat atau ini ada yang spesial yang membedakan dengan masyarakat umum, Pak? Jadi di dalam adat tradisi tata cara upacara pengantin Jawa, Solo maupun Jogja, itu seperti itu rangkaian acaranya. Hampir semua masyarakat dari berbagai kalangan, terendah sampai tertinggi, itu pasti melaksanakan itu. Jadi ada yang namanya lamaran, kemudian siraman, kemudian ijab kabul. Di dalam rangkaian acara resepsi itu ada urut-urutannya banyak sekali. Ada sungkeman, ada kerobongan, kacar kucur. Kemudian kalau rangkaian-rangkaian acara yang lainnya, hampir semua masyarakat Jawa, Solo dan Jogja tetap melestarikan nguri-uri budaya itu. Hanya skala ibaratnya itu besar dan kecilnya itu memang tergantung yang kagungan kerso atau yang punya kerja. Tetapi semua kalangan melestarikan tradisi itu, nguri-uri seperti itu, Mas dan Mbak. Iya, Pak Mufti, kalau misalnya dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan ini, masyarakat umum gitu tidak melakukan beberapa
prosesi ini apa sebenarnya maknanya? Atau paling tidak begini, dari serangkaian itu yang mana yang paling bisa dihilangkan? Apakah itu juga menjadi runutan yang bisa dihilangkan atau memang harus seperti itu, rangkaiannya full saja gitu? Nah, ini penting sekali, pertanyaan bagus ini. Di dalam tata cara upacara adat tradisi pernikahan Jawa, rangkaian acaranya seperti itu. Jadi urut, tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh satu sama lain mendahului, tidak, urut seperti itu. Dan itu ada yang namanya tradisi adat istiadat tata cara yang baku, kemudian ada juga yang kurang baku. Nah, jadi yang baku itu hampir semua masyarakat Jawa, Solo, Jogja, sampai hari ini semuanya masih nguri-uri, masih melestarikan tradisi itu, dan semuanya masih mempertahankan adat istiadat itu. Seperti itu, Mbak. Pak Mufti mengatakan ada yang baku, ada pula yang tidak baku. Sebenarnya seberapa sakral, Pak? Khususnya kalau yang baku ini dilakukan sesuai dengan urutan, tidak ada yang lompat-lompat ya Pak ya, susunan acaranya. Ya, jadi begini, memang ini sebenarnya sangat menarik, hanya misalnya pahargyan itu kan syukuran. Syukuran ini biasanya masih tetap diadakan, tapi yang wajib adalah ijab kabulnya, seperti itu Mas. Yang baku adalah ijab kabulnya. Kemudian mahar atau mas kawin itu juga baku. Itu. Kemudian di dalam lamaran juga pernak-perniknya seperti itu. Kalau syukuran itu juga bisa tentatif, tergantung yang kagungan kerso. Bisa syukuran celimen atau sederhana, bisa syukuran menengah, bisa syukuran berskala besar. Tapi itu sifatnya tentatif. Tapi kalau yang namanya ijab kabul, mas kawin, nah itu yang namanya baku. Kemudian adat istiadat tradisi itu ada, memang bahkan zaman dahulu itu ada yang namanya midodareni, itu ada tumedaing kembar mayang. Wah, itu zaman dulu masih seperti itu, tapi sekarang sudah tidak. Jadi memang ada hal-hal yang rigid, ada yang boleh sifatnya tentatif, seperti itu Mas. Ya, kalau prosesi dulangan pungkasan itu Pak, itu merupakan salah satu ritual yang harus dilakukan, jadi bagian penting baku, atau memang boleh saja dilewatkan? Nah, ini kalau khusus yang dulangan pungkasan itu sebenarnya makna simbolis dan filosofis. Ada samudono, ada saneponya. Bahwa seorang penganten, baik pria maupun wanita, yang sudah siap melangsungkan memasuki jenjang berkeluarga, itu dia sudah dianggap diikhlaskan oleh kedua orang tuanya masing-masing untuk memasuki bahtera kehidupan baru. Dianggap sudah bisa insya Allah mandiri secara segala sesuatu. Sehingga sebelum mandiri, kadang-kadang orang tua itu masih nyuapin, masih dulang seperti itu. Nah, pada saat akan menikah, pada saat menikah, orang tua dulang pungkasan artinya sudah mengikhlaskan bahwa anak saya yang saya nikahkan ini sudah saya anggap dewasa, sudah bisa mandiri, sudah bisa berdikari, dan sudah memiliki komitmen untuk melangsungkan kehidupannya suami istri setelah memasuki bahtera mahlige rumah tangga itu, Mbak. Pak Mufti, selain rangkaian adat ini Pak, ada yang menarik juga, kadang publik masih bertanya ya Pak ya. Biasanya kalau orang Jawa menikah itu juga ada yang namanya perhitungan wetonnya harus pas, kecocokan pengantinnya. Itu masih Pak jadi salah satu tolak ukur atau pertimbangan Pak? Nah, ini menarik. Sangat menarik. Tapi sebenarnya kalau diskusi ini 6 SKS, Mas. Iya. Iya. Karena di dalam
Petung Jawa itu artinya di dalam Almanak Jawa itu ada rigid sekali. Ada dino yang jumlahnya 7 ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu. Kemudian ada pasaran yang jumlahnya 5, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kemudian ada bulan yang jumlahnya 12, Suro, Sapar, Mulut, Ba'du Mulut, Jumatilawal, Jumatilakir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, Besar. Itu baru bulan. Kemudian nama tahun itu ada 8, Alif, Ehe, Jimawal, J, Dalbe, Wawu, Jimakir. Kemudian nama Windu ada 4, Adi, Kuntoro, Sancoro, Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sangoro, Windu Sancoyo. Kemudian ada Wuku yang jumlahnya 30, Sinto, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Warigalit, Warigagung, Juluwangi, Sungsang, 10 itu sampai 30 Dukut, Watu Gunung ya itu rigid di dalam petung. Nah, kalau saya matur tadi memang 6 SKS itu masyarakat Jawa secara umum masih ngugemi itu. Hanya memang orang-orang tertentu, piai-piai winasis tertentu, orang-orang pintar tertentu yang mendalami, memahami dan masih nguri-uri seperti itu. Misalnya, ini kebetulan kan ijabnya Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Irana Gudono ini kan tanggalnya 10 bulannya Desember tahun 2022. Tadi maharnya kan juga itu toh Mas Mbak. Iya, betul. Emasnya adalah ada 4 jenis toh tadi. 4 jenis itu 10 gram. Itu menunjukkan tanggal 10. 12 gram itu menunjukkan bulan 12. Kemudian 2022 atau 2022, 20 gram dan 22 gram kan seperti itu. Nah, kemudian ini kebetulan pas harinya Sabtu Kliwon, tanggalnya 16 Jumadil Awal, tahunnya Ehe, tahun 1956, tahun Jawa, Windu Sancoyo, wukunya Warigalit. Jadi memang ada hal-hal yang masyarakat Jawa, tradisi adat istiadat termasuk petung di dalam almanak atau dalam kalender Jawa itu masih banyak juga yang masih ngugemi atau nguri-uri atau melestarikan. Seperti itu Mas, Mbak. Luar biasa ya. Ini kalau diteruskan bisa 6 SKS kata Pak Mufti ya, Raharjo tadi Pak. Oh, 6 SKS itu baru matrikulasi Mas. Nanti 8 SKS itu. Tambah 8 SKS maksudnya. Ya. Jadinya Terima kasih banyak Pak 14 Mufti SKS. Raharjo. Mohon maaf Terima durasi kita kasih Pak terbatas. Mufti.